Selamat malam, Pak. Saya ingin mempresentasikan tugas terstandarisasi. Saya Rafael Galaher Lambang dan partner saya Muhammad Rio Aprizal dari Teknik Mesin, sedangkan saya sendiri dari Teknik Informatika. Perusahaan yang pertama saya ambil sebagai anak informatika, saya ambil perusahaan Microsoft, Pak. Jadi nama perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi seperti cloud computing, artificial intelligence, software, yang perusahaan ini didirikan pada tahun 1975, yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen, yang memiliki kantor pusat di Redmond. Selanjutnya, ini merupakan beberapa kegiatan perusahaan Microsoft. Dia bergerak di bidang Microsoft Office, sistem operasi Windows, artificial intelligence seperti Copilot, cyber security, gaming, Xbox, software enterprise, dan masih banyak lagi, Pak. Untuk infrastruktur dari perusahaan Microsoft tersendiri, Microsoft memiliki infrastruktur global berupa data center Azure di berbagai negara, Microsoft Research Laboratory, Global Office, Software Development Center, Cloud Network, AI Supercomputer, dan SOC atau Security Operation Center. Ini merupakan beberapa divisi standarisasi dari Microsoft. Ada QA atau Quality Assurance, Information Security Department, Azure Operations, Sustainability Department, Engineering Division, Compliance and Risk Management, dan yang terakhir adalah Corporate Governance. Ini beberapa standarisasi yang digunakan oleh Microsoft. Yang pertama ada ISO 9001, itu untuk pengembangan software, audit kualitas, pengujian kualitas, continuous improvement. Terus ada ISO atau IEC 27001, itu untuk perlindungan data Azure, sistem keamanan cloud, kontrol akses data, dan manajemen resiko keamanan informasi. Yang selanjutnya ada ISO 14001, implementasinya itu untuk Green Data Center, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah elektronik, efisiensi penggunaan energi, ISO 45001 untuk keselamatan karyawan, K3, sistem tanggap darurat, dan standar keamanan gedung. Dan yang terakhir ada ISO 22301 yang digunakan untuk disaster recovery, backup data center, high ability Azure, dan business continuity plan. Ini merupakan pengembangan yang dilakukan dari perusahaan Microsoft. Yang pertama ada Microsoft Copilot yang tadi menggunakan artificial intelligence, yaitu merupakan asisten AI untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Yang kedua ada Azure Cloud, platform cloud computing untuk penyimpanan data dan pengelolaan data. Quantum computing, pengembangan komputer generasi baru dengan kemampuan komputasi sangat tinggi. Green Data Center, pusat data ramah lingkungan dan hemat energi. Cyber security berbasis AI, sistem keamanan digital yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Yang terakhir ada edge computing, itu adalah pemrosesan data lebih dekat ke perangkat untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Ini beberapa cakupan standarisasi yang tadi di bidang software itu untuk yang QA atau Quality Assurance di ISO 9001, bidang cloud computing ada ISO atau IEC 27001, lingkungan ada ISO 14001, kesehatan dan keselamatan kerja ada di ISO 45001, operasional ada di ISO 22301, dan di bidang data center. Terus ini kita masuk ke perusahaan Intel, Pak. Perusahaan kedua yang saya pilih adalah Intel. Dia bergerak di semikonduktor dan teknologi komputer. Didirikan pada tahun 1969. Didirikan oleh Gordon Moore dan Robert Noyce. Kantor pusatnya itu ada di Santa Clara. Kegiatan perusahaannya itu Intel bergerak di bidang produksi prosesor komputer,
atau yang bisa kita sebut otak dari komputer inilah gitu. Terus ada pengembangan chip AI, data center processor, network processor, Internet of Things atau IoT, dan semiconductor manufacturing. Infrastruktur perusahaan. Intel memiliki Semiconductor Fabrication Plant atau FAB, Research and Development Center, Testing Laboratory, Assembly Plant, Distribution Center, Data Center, Quality Testing Facility. Ini adalah beberapa divisi yang menangani standarisasi. Di sini ada 6. Yang pertama ada Manufacturing Engineering, Quality Assurance, Environmental and Safety, Supply Chain Management, Product Engineering, Research and Development. Ini ada standarisasi yang digunakan oleh Intel. Agak mirip kayak yang sebelumnya. Dia menggunakan ISO 9001 juga. Dia menggunakan ISO 14001 juga. Terus ISO 45001, ISO atau IEC 17025, dan ISO 50001. Terus ini beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Intel. Yang pertama ada Intel Core Ultra, di mana dia membuat prosesor yang terbaru, yang prosesor tersebut terintegrasi dengan AI dan efisiensi dayanya lebih hemat. Yang kedua ada AI Accelerator, itu teknologi untuk mempercepat pemrosesan aplikasi berbasis AI. Terus ada Smart Manufacturing, produksi cerdas menggunakan IoT, sensor, dan analisis data. Ketiga ada Robot Automation, robot otomatis untuk meningkatkan presisi dan efisiensi produksi chip untuk menghindari produk yang gagal atau produk reject. Advanced Semiconductor Process itu pengembangan teknologi fabrikasi chip yang lebih kecil, cepat, dan hemat daya. Makanya laptop sekarang mungkin agak tipis-tipis, Pak. Terus yang terakhir ada Sustainable Manufacturing. Itu adalah proses produksi ramah lingkungan melalui efisiensi energi, air, dan pengurangan limbah. Nah, selanjutnya ini adalah pendalaman kasus dan mekanisme teknis. Pendalaman kasus dan mekanisme teknis ini, kasus yang pertama adalah produksi prosesor Intel Core. Intel menerapkan ISO 9001 dan ISO atau IEC 17025 untuk menjaga kualitas prosesor selama prosesor produksi dan pengujian. Mekanisme teknisnya, produksi chip dilakukan di fasilitas lab. Quality control otomatis memeriksa setiap chip. Laboratorium menguji performa dan keandalan prosesor. AI memantau proses produksi secara real time. Hasilnya, kualitas produk akan semakin terjamin, produk cacat berkurang atau yang tadi saya bilang produk reject, efisiensi produksi pun meningkat. Ini ada cakupan standarisasi Intel, ISO 9001, ISO IEC 17025, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, dan supply chain atau quality and risk management. Nah, ini masuk ke perusahaan partner saya. Itu perusahaan pertama yang diambil itu adalah Toyota. Nama perusahaannya adalah Toyota Motor Corporation, bergerak di industri otomotif, didirikan pada tahun 1937, dan kantor pusatnya di Toyota. Kegiatan perusahaan Toyota ya kita tahu dia memproduksi mobil, merakit kendaraan, mengembangkan kendaraan yang terbaru sekarang EV, menggunakan listrik, hybrid vehicle juga, setengah listrik, setengah bensin, robotika, dan smart manufacturing. Ini infrastruktur perusahaan dari Toyota. Toyota memiliki pabrik perakitan, press shop, welding shop, paint shop, assembly line, research and development center, distribution center. Ini divisi yang menangani standarisasinya, ada production engineering, quality assurance, manufacturing division, supply chain management, environmental department.
Healthy and Safety Department, ada 6. Ini standarisasi yang digunakan di Toyota, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan Toyota Production System atau TPS. Ini beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Toyota, eh, listrik vehicle yang tadi, EV, hybrid teknologi, kendaraan hybrid yang menggunakan bensin dan motor dan listrik, hydrogen fuel cell, kendaraan yang berbahan bakar hidrogen sebagai alternatif energi ramah lingkungan, smart manufacturing menggunakan IoT, AI, dan sensor untuk meningkatkan efisiensi produksi, robot automation, autonomous driving. Dan ini adalah pendalaman pendalaman kasus dan mekanisme teknis. Kasus Toyota itu, Toyota menerapkan sistem just in time atau JIT, sehingga komponen diproduksi dan dikirim sesuai kebutuhan produksi. Mekanisme teknisnya, komponen datang sesuai jadwal produksi, robot membantu proses perakitan kendaraan, setiap kendaraan diperiksa melalui QC, quality control, jika ditemukan cacat, produksi dihentikan sementara atau JIDOKA. Hasil implementasinya mengurangi pemborosan, udah pasti, meningkatkan kualitas kendaraan dari Toyota, dan mempercepat proses produksi. Ini cakupan standarisasinya ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Toyota Production System, dan Supply Chain. Ini perusahaan kedua yang diambil oleh partner saya. Ini perusahaan Siemens. Siemens ini bergerak di bidang industri, teknologi industri, otomasi, dan energi. Didirikan pada tahun 1847 yang memiliki kantor pusat itu di Munich. Kegiatan perusahaannya, Siemens bergerak di bidang industrial automation, udah pasti, smart factory, robotic industry, sistem kelistrikan, digital industry, and healthcare technology. Ini infrastruktur perusahaan dari Siemens, itu Smart Factory, Research and Development Center, Automation Laboratory, Manufacturing Plant, Data Center, Digital Innovation Hub. Ini divisi yang dari Siemens yang menangani standarisasi. Pertama ada Manufacturing Engineering, Quality Assurance, Digital Industry Division, Environmental Department, Health and Safety Department, Research and Development. Ini standarisasi yang digunakan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Ini pengembangan yang dilakukan oleh Siemens. Yang pertama ada Smart Factory, mengembangkan pabrik yang pintar, pasti pakai AI, IoT, dan sistem otomatisasi sekarang. Digital Twin, mengembangkan model virtual mesin untuk simulasi pengujian dan optimasi sebelum diproduksi. Industrial Automation, mengembangkan sistem PLC, SCADA, dan kontrol otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi. Siemens menggunakan AI buat analisis data, eh, predictive maintenance, dan bahkan decision making atau pengambilan keputusan. Ada robot automation, dia menggunakan robot untuk meningkatkan kecepatan dan presisi proses produksi. Sustainable industry, mengembangkan solusi industri yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ini pendalaman kasus dari perusahaan Siemens. Siemens menerapkan konsep smart factory dengan menghubungkan mesin produksi melalui jaringan digital, sensor IoT untuk mengumpulkan data mesin secara real time, data dianalisis menggunakan AI, sistem mendeteksi potensi kerusakan mesin, maintenance dilakukan sebelum mesin mengalami kerusakan. Hasil implementasinya, downtime mesin berkurang, produksi lebih efisien, biaya perawatan juga lebih rendah. Cakupan standarisasi, kualitas produk ISO 9001, lingkungan ISO 14001, keselamatan kerja ISO 45001, manajemen energi 50001, dan yang terakhir otomasi industri. Kesimpulannya, Toyota berfokus pada standarisasi manufaktur otomotif melalui Toyota Production System, TPS,
ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 untuk menghasilkan kendaraan berkualitas dengan proses produksi yang efisien. Siemens berfokus pada standarisasi otomasi industri dengan memanfaatkan Smart Factory, Digital Twin, AI, serta standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 50001 guna meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan proses industri. Sekiranya itu yang saya research dan cari dengan partner saya dari teknik mesin, Pak. Presentasinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih, Pak.